Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Bagaimana kabar puasanya nih? Mudah-mudahan juga lancar nih. Karena nggak kerasa, kita sudah mau memasuki ke setengahnya bulan Ramadan. Sekarang sudah hari ke-14 nih. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, semangat ya untuk selalu melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Tapi ngomong-ngomong soal Ramadan nih, Ustaz mau tanya sama teman-teman ya. Kalau Ramadan itu datang, bagaimana sih perasaan teman-teman? Ketika Ramadan ini kita sudah berada di Ramadan tersebut, bagaimana sih perasaan teman-teman? Apakah teman-teman termasuk orang-orang yang merindukan Ramadan? Orang-orang yang bahagia ketika Ramadan datang? Atau mungkin malah sebaliknya. Orang yang bete, yang sebel kalau Ramadan datang. Ayo coba jawab. Bahagia atau sebel? Jawabnya dalam hati aja. Kalau malu, jawab dalam hati. Sudah dijawab? Nah, sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz ingin mengajak teman-teman untuk menyimak sebuah lagu. Pasti teman-teman udah gak asing nih sama lagu ini ya. Yuk kita sama-sama menyimaknya. Ini dia. Bulan mulia, ku nanti-nanti, penuh sukacita kita menyambutnya. Bulan mulia, ku nanti-nanti, penuh bahagia, menanti karena cinta. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Kangen tarawih, sahur bersama, menunggu berbuka, lapar jadi indah. Banyak tilawah, banyak sedekah, menahan amarah, puasa jadi berkah. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Nah, gimana lagunya? Sudah pada tahu ya? Atau mungkin sudah hafal lagunya ya? Ramadan ku rindu untuk bertemu. Masya Allah ya. Tapi kalau dipikirin, kok bisa ya rindu sama Ramadan? Kangen sama Ramadan, kok bisa sih? Ternyata teman-teman, bukan hanya dia tuh yang rindu, yang kangen sama Ramadan. Tapi banyak orang-orang muslim yang kangen. Bahkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW begitu kangen, rindu, ingin bertemu dengan Ramadan. Sampai-sampai beliau berdoa jauh-jauh hari. 2 bulan sebelumnya Rasulullah sudah berdoa sama Allah. Doanya mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Masya Allah. Sebegitu rindunya sampai Rasulullah berdoa ingin dipertemukan. Nah, sekarang kita gimana nih? Apakah kita termasuk orang-orang yang merindukan Ramadan? Yang bahagia ketika Ramadan itu datang?
Atau termasuk golongan orang-orang yang sebel, yang bete kalau Ramadan itu datang? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang merindukan Ramadan, bahagia ketika Ramadan itu datang. Tapi Ustadz, kenapa sih kita harus senang, kita harus bahagia kalau Ramadan datang? Nah, teman-teman semua, ternyata Ramadan ini memiliki keistimewaan di antara bulan lain. Ya, banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Ramadan ini. Ya. Nah, beberapa hal Ustadz akan sampaikan di sini. Ya, yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan yang pertama, di bulan Ramadan ini merupakan bulan penuh ampunan, maghfirah. Ya, dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih." Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan penuh keimanan, ya, dan juga kesungguhan, maka akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Masya Allah. Kita tidak tahu ya berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat, teman-teman. Mungkin ketika kita hilaf, kita menjahili teman, ya. Mungkin ketika kita hilaf, kita berbuat zolim. Nah, kesempatan ini di bulan Ramadan ini kita memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya dosa-dosa kita yang terlalu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, teman-teman, bulan Ramadan ini merupakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ya, makanya mari di bulan Ramadan ini nih kita berdoa sama Allah apa yang kita inginkan. Insya Allah Allah kabulkan. Karena sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kata Allah, apabila ada yang bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang diriku, kata Allah, maka sesungguhnya aku ini dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya, maka hendaknya mereka mengikuti perintahku, ya, dan juga mereka beribadah kepadaku atau beriman kepadaku agar mereka mendapat atau memperoleh kebenaran. Masya Allah. Ayo di bulan Ramadan ini kita minta apa nih sama Allah? Ya Allah, jadikan aku seorang hafidh 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang selalu bertakwa kepadamu, yang selalu sabar. Khusus kakak kelas 6 nih. Ya Allah, tolong berikan kelancaran dan kemudahan dalam aku melaksanakan ujian. Sehingga aku bisa lulus dalam ujian dan mendapatkan nilai yang maksimal. Yuk, sama-sama kita berdoa sama Allah di bulan Ramadan ini. Banyak waktu yang mustajab ya. Nah, silakan teman-teman berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga ada hadis Nabi mengatakan bahwa ada 3 golongan, ya, 3 golongan orang yang doanya itu tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang saum, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah orang yang terzolimi. Nah, salah satunya kita nih sedang berpuasa. Makanya, ayo sama-sama kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan apa? Berdoa sama Allah. Apa yang kita inginkan? Tentunya yang baik-baik ya. Apa yang kita inginkan, minta sama Allah. Insya Allah, Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, yang ketiga nih. Ini yang ketiga ini, mungkin teman-teman juga sudah tahu semua bahwa di salah satu malam, ya di antara bulan Ramadan, ada satu malam yang istimewa dan itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Yaitu malam Lailatul Qadar, ya. Seperti yang teman-teman mungkin suka murjaah, ya, surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah.
Ya, jadi di bulan Ramadan ini ada salah satu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, di mana keutamaannya lebih dari 1000 bulan. Masya Allah. Kalau dihitung-hitung kurang lebih 83 tahunan tuh. Jadi ketika kita beribadah di malam itu, maka kita akan mendapatkan keutamaan. Ya, sebanyak 83 tahun. Wah, kurang istimewa apa lagi itu Ramadan ya, Masya Allah. Nah itu teman-teman, 3 hal tadi ya, yang menjadi sebab atau alasan kenapa orang-orang itu merindukan Ramadan. Ya, walaupun masih banyak keutamaan yang lain. Tapi saya pikir cukup 3 itu saja yang menjadi sebab atau menjadi alasan kenapa kita harus merindukan. Ditambah yang lain banyak lagi. Maka dari itu teman-teman, mari kita maksimalkan Ramadan ini. Harus bahagia. Ya, harus senang, harus kangen sama Ramadan. Ya, kita manfaatkan Ramadan ini dengan cara tadi memaksimalkan 3 keistimewaan tadi ya. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan ampunan. Kita mohon ampun sama Allah ya atas dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah bulan yang mustajab untuk kita berdoa. Kita doa minta sama Allah. Ya, minta apa yang kita inginkan sama Allah. Dan yang ketiga, mari kita berburu malam Lailatul Qadar. Malam di mana keutamanya lebih dari 1000 bulan. Yuk, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Karena kita tidak tahu apakah di tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan atau tidak. Nah ya teman-teman, mari jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. Tetap semangat puasanya. Ramadan terbaikku bersama para penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.